Pengabdian pada nusa dan bangsa. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dalam mengemban tugas mulia. Pemasyarakatan, kami pasti mempersembahkan aktualisasi diklat pembimbing kemasyarakatan untuk tusi pembimbingan dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Oku Induk oleh pembimbing kemasyarakatan ahli pertama Anita Nianti Cecilia Simamora kepada klien pembebasan bersyarat atas nama Mahyudin Iskandar bin Ahmad. Tahap pertama adalah penyusunan rencana program bimbingan. Sebelum melaksanakan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan perlu menyusun rencana program pembimbingan terhadap klien dengan memperhatikan kebutuhan klien berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam hal ini, PK juga perlu menentukan tujuan pembimbingan, jenis kegiatan pembimbingan, serta waktu pelaksanaan. Hal ini dilakukan setelah PK mendapat surat penugasan untuk pemberian pembimbingan terhadap klien dari Kepala Bapas. Rencana program bimbingan yang telah disusun kemudian dikoordinasikan kepada Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa. Melalui koordinasi ini, kemudian ditentukan pokmaslipas mana yang akan dilibatkan dalam pemberian bimbingan kepada klien. Rencana program bimbingan kemudian didaftarkan dan dipaparkan oleh PK di dalam sidang TPP Bapas Oku Induk pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Rencana bimbingan dibahas dan disepakati oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota sidang TPP. Tahap selanjutnya adalah penyusunan kontrak bimbingan. Kontrak bimbingan dibubuhi materai dan dijelaskan kepada klien pada saat klien datang ke Bapas untuk memenuhi wajib lapor. Kemudian, kontrak bimbingan tersebut ditandatangani oleh klien, PK, dan Kepala Bapas. Pada saat ini, PK juga menjelaskan mengenai rencana pembimbingan yang akan diberikan kepada klien selama menjalani masa pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembimbingan dimulai. Bimbingan pertama yang diberikan kepada klien adalah bimbingan kepribadian berupa konseling individu dan pelaksanaan wajib lapor. Sebelum melakukan wajib lapor, klien disambut oleh duta layanan dan diminta mengisi buku tamu. Duta layanan kemudian mempersilakan klien beserta PK menuju ruang konseling. Pelaksanaan konseling dimulai dengan menanyakan kabar klien dan menanyakan seperti apa keseharian klien setelah bebas. Kemudian, PK memberikan pengarahan mengenai hak dan kewajiban klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Dalam kesempatan ini, PK juga memberikan motivasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan memberikan penguatan agar klien berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga diharapkan klien tidak mengulangi tindak pidana kembali. Bimbingan kedua klien berupa pembimbingan kerohanian yang dilaksanakan di Masjid Aswada Batu Raja. Kegiatan ini diawali dengan mengajak klien untuk berwudu sebelum memasuki masjid. Dalam pembimbingan ini, klien diberikan ceramah rohani dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran yang dibimbing oleh Ustadz Endang Supandi dari Masjid Aswada. Kemudian, klien diberikan motivasi mengenai pandangan agama terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan oleh klien. Sehingga dengan ini, klien dapat menyadari kesalahannya. Klien juga diberikan penguatan bagaimana klien dapat kembali pada kehidupan yang baik sesuai tuntunan agama. Kegiatan ini dapat meningkatkan semangat hidup dan kepercayaan diri klien untuk kembali ke masyarakat. Bimbingan ketiga berupa pembimbingan kemandirian, berupa servis elektronik yang dilaksanakan di Anugerah Servis Elektronik. Dalam kegiatan ini, klien diberikan pelatihan mengenai tata cara dasar memperbaiki kipas angin konvensional. Pelatihan diawali dengan pengenalan komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam kipas angin, serta fungsi masing-masing komponen, sehingga klien mampu mengidentifikasi penyebab kerusakan alat elektronik. Pelatihan dilanjutkan dengan memberi materi
mengenai komponen kabel kelistrikan yang ada di dalam kipas angin. Klien juga diajarkan bagaimana cara pengecekan tegangan listrik menggunakan alat ukur avometer. Klien diberikan pelatihan menyambung kabel yang mengalami kerusakan sehingga dapat berfungsi kembali. Tahapan selanjutnya adalah pencatatan hasil bimbingan. Melalui catatan hasil bimbingan, pembimbing kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan. Melalui catatan bimbingan, PK juga dapat mengetahui perkembangan klien sejak dilakukannya bimbingan pertama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Hasil evaluasi kemudian ditulis ke dalam bentuk laporan catatan hasil pembimbingan yang diserahkan kepada Kepala Bapas pada akhir kegiatan bimbingan. Tahapan berikutnya adalah penyusunan laporan perkembangan. Laporan perkembangan klien dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan secara berkala di setiap tahap selama masa bimbingan berlangsung. Hal ini untuk mengetahui perkembangan kondisi klien serta program bimbingan yang diberikan. PK dapat melakukan evaluasi terhadap perkembangan klien agar lebih memudahkan dalam melakukan pembimbingan selanjutnya dan dilengkapi dengan hasil reassessment kebutuhan klien. Laporan perkembangan klien kemudian disampaikan kepada Kepala Bapas dan ditandatangani oleh Kepala Bapas. Berikut ini dokumentasi dan lampiran dokumen dalam laporan aktualisasi, rencana pembimbingan, kontrak bimbingan, catatan hasil bimbingan, dan laporan perkembangan klien. Demikian pelaksanaan aktualisasi untuk tusi pembimbingan kepada klien atas nama Mahyudin Iskandar.